Ini podcast Renungan Remaja. Di sini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman submit ke kita seputar Alkitab dan agama. Kalau ada pertanyaan yang ditanyain, langsung ditulis di Google Form di bawah ya. Halo, aku Yunika dan ada siapa? Aku Alessa. Dan kita ditemani sama pembicara kita yaitu Anton. Yaitu Kak Boni. Hai Kak Boni. Halo Kak Boni. Hai. Kita mau mulai nih Kak Boni. Yep. Sebelum mulai kita pimpin doa dulu ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Berkati supaya semua pertanyaan dari teman-teman kami bisa terjawab dan kami juga bisa mendapat Tuhan, amin. Oke, pertanyaan pertama dari teman kita adalah kenapa orang-orang bisa percaya Tuhan itu ada? Secara logika, dia nggak bisa dilihat, didengar, atau disentuh secara langsung. Bahkan Alkitab pun aku masih bingung itu beneran ditulis berdasarkan apa yang dilihat si penulis atau sekedar buku karangan yang dibuat karena manusia nggak bisa menjelaskan segalanya sehingga membuat sesuatu untuk dipercaya. Oke, terima kasih untuk pemberi pertanyaan. Ini Alessa sama Yunika. Apakah kamu percaya kamu punya jantung? Percaya? Kamu bisa pegang jantung? Enggak bisa. Bisa dirasakan denyutannya, betul ya? Bisa. Oke. Apakah kamu percaya kalau udara itu ada? Saya. Bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa. Enggak. Enggak bisa. Oke. Bisa dirasakan? Enggak. Enggak kalau tidak bergerak. Ya. Tapi kalau udara itu bergerak, kita bisa merasakan hembusan anginnya. Begitu. Ada banyak hal di dunia ini, realitas-realitas, kenyataan-kenyataan di dunia ini yang bisa secara langsung dilihat, secara langsung didengar, secara langsung disentuh. Dan itu membuat kita bisa percaya. Ya. Tetapi ada juga banyak hal di dunia ini yang kita belajar dari orang lain. Artinya kan kita nggak perlu belajar kita punya jantung dengan cara kita membelah dada kita sendiri, lalu baru ngelihat, oh ini jantung, oh bentuknya jantung itu kayak buah kelapa misalnya. Kan kita nggak tahu bentuk jantung itu karena kita belajar dari orang lain yang berjumpa dengan jantung itu, misalnya dokter membelahnya, lalu kemudian ada yang menggambar, mengambil fotonya, sehingga kita tahu, oh kita punya jantung yang bentuknya sama dengan itu. Tanpa harus kita menyentuhnya sendiri, tanpa harus kita merabanya sendiri atau melihatnya sendiri. Betul kan? Kamu percaya jantungmu berwarna merah apa biru? Merah. Merah gelap ya, karena itu memompa darah. Kenapa kamu percaya jantung itu merah? Padahal kamu nggak ngelihat jantung. Pelajaran biologi. Pelajaran biologi, artinya kamu belajar dari gurumu, gurumu belajar dari orang lain itu belajar dari orang yang menyaksikannya sendiri dan melihatnya sendiri. Nah, ini juga sama sih sebenarnya kalau saya ingin menjelaskan kenapa orang bisa percaya dengan Tuhan. Bisa saja karena pengalaman kita pribadi, kita berjumpa dengan realitas penyertaan Tuhan. Tapi bisa saja juga kita mendengar dari kesaksian orang lain. Nah, kaitannya dengan Alkitab, Alkitab itu adalah kesaksian tentang Tuhan. Kesaksian akan firman Tuhan. Pada saat itu orang-orang penulis Alkitab dikaruniai oleh Roh Kudus, lalu dengan caranya ia kemudian menuliskan apa yang dia jumpai tentang Kristus misalnya. Dia berjumpa dengan Yesus, maka dia mencatat. Dia berjumpa dengan Allah, dengan kenyataan-kenyataan ketuhanan, lalu dia catat. Sehingga orang lain diajak untuk berjumpa dengan Allah melalui kesaksiannya. Memang sebaiknya kita punya pengalaman perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah itu maksudnya kayak apa? Ketemu langsung, ada penyataan langsung. Ada beberapa orang di dalam kesaksian Alkitab yang berjumpa secara langsung dengan Allah. Tapi ada juga kesaksian Alkitab maupun di masa kini, Allah itu mewujud, menyatakan secara tidak langsung melalui alam, melalui orang lain, melalui dengan segala cara. Karena ia punya kreativitas yang tinggi. Allah itu
bagi saya adalah sosok yang kreatif. Ia ingin menjumpai, menyapa orang yang ada termasuk kita dengan cara-caranya. Sehingga berkaitan dengan itu, kenapa bisa percaya? Karena memang kita diundang untuk mengimani pengalaman-pengalaman iman itu dan mengalami sendiri. Kira-kira jawab nggak ya? Eh, aku ada pertanyaan Oke, lanjutan oke, deh. oke. Kalau Silakan. misalnya contoh tadi pakai jantung gitu Ya, kan. ya. Itu kan ada pembuktian secara saintifik yang udah diteliti lama. Mm, Kalau misalnya soal Tuhan Allah, mm, itu kan bukan sesuatu yang bisa kayak dijelaskan secara ilmiah. mm. Itu penjelasannya itu harus gimana gitu untuk orang yang bisa percaya. Oke, eh, Tuhan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Buat saya ilmu teologis itu ilmiah. Ilmu untuk mengenali, memahami tentang ketuhanan itu ilmiah, ada prosedurnya. Dan bisa dilakukan dengan metode-metode yang sangat banyak gitu ya, entah kualitatif atau kuantitatif. Tetapi pembuktian itulah yang menjadi PR kita sebenarnya. Ketika kita beriman pada sesuatu, ketika kita beriman pada Kristus, ketika kita beriman pada Allah, maka proses hidup itu adalah proses pembuktian bagaimana kita berjumpa dengan Allah. Sekarang saya nanya, kamu percaya kepada Allah karena pertama karena orang tua ya? Betul ya? Karena Iya. orang tua kalian Kristen, lalu kalian percaya kepada Yesus. Nah, sekarang posisi sekarang kamu masih dalam posisi itu atau sudah mulai meningkat nih? Oh, aku merasakan kehadiran Kristus nih melalui ini, melalui ini, melalui ini. Kalau aku malah saya dari dulu sih, tapi Heeh, masih nanya-nanya. masih Masih, nanya-nanya. karena kan aku pribadi belum merasakan ya, Heeh, jadi heeh. ya masih cuma dengar dari orang aja, kayak oh jadi gini. Oke. Pernah nggak suatu ketika kamu berkata, eee, "Thank you God," saat sesuatu hal yang menyapamu dengan sangat baik, lalu kamu berkata, "Terima kasih Tuhan, ini Allah bekerja nih." Pernah nggak di titik itu? Jujurnya sih enggak, Belum, belum pernah. belum. Kalau Yunika? Aku nggak tahu ini beneran aku yang want to thank Eh, God atau mhm, kayak keluar aja karena orang lain mhm, juga kayak gitu. mhm, mhm, Cuma kadang hal-hal yang melegakan mhm, kayak misalnya pokoknya apapun lah yang mungkin kayak lucky, mhm, beruntung atau mhm, apapun yang bukan karena perbuatan orang lain atau perbuatan aku, biasanya mhm, aku kayak oh my god, thank God it mhm, happens gitu. mhm. Cuman aku masih bingung sendiri, aku sendiri juga masih dalam proses mempertanyakan aku itu percaya Tuhan apa enggak, Tuhan itu dari mana, terus ketika pertanyaan-pertanyaan ini aku juga Ya, masih bingung gitu, pengen ya. belajar lebih untuk yakin. Proses percaya itu adalah proses lifetime. Jadi kesimpulan, konklusi dari sebuah iman seseorang, bangunan bentukan iman seseorang itu adalah proses kayak nyusun puzzle selama seumur hidup. Jadi kalau Alessa dan Yunika kemudian ingin tahu tentang Allah dalam proses yang instan, itu nggak bisa. Kecuali Anda diberi kesempatan seperti Musa, ketemu Allah dengan api yang menyala di semak tapi tidak membakar semaknya. Itu bisa saja. Atau seperti Maria berjumpa dengan malaikat Tuhan. Atau seperti kejadian spektakuler yang lain. Itu mungkin secara instan tapi kemungkinannya sangat kecil. Tetapi pada umumnya proses membangun kepercayaan itu perlahan, step by step. Dan proses itu harus melalui pencarian. Kalau kayak kalian nyusun puzzle. Kalau nyusun puzzle kan nggak ada tuh ini ya tulisannya ya. Ini nomor 1 di kiri, nomor 2 di sebelahnya, nomor 3 di sebelah sini, nggak kan. Tetapi puzzle itu berantakan sekali, lalu kemudian kalian mencoba mencari mana yang tepat, mana yang tepat. Nah, proses percaya pada Tuhan, proses untuk memasukkan logika dalam keimanan, proses untuk menumbuhkan iman, itu adalah proses pelan-pelan. Ketika Anda tidak sabar, maka pada saat itulah Anda berhenti untuk mencari Tuhan. Tetapi ketika Anda sabar, menyusun puzzle-puzzle itu, maka nanti gambarnya akan kelihatan. Oh ini toh, oh ini toh Tuhan. Jadi proses beriman ada dua sisi dari orang lain
yang menceritakan pengalaman imannya termasuk Alkitab, juga proses dari kita menyambut dengan pencarian individu dari diri kita sendiri. Jadi kalau aku mau bilang, aku nggak bisa jawab why-nya, tetapi aku mengajak remaja untuk mencarinya bersama, mencari Tuhannya bersama-sama dalam kehidupan. Maka dari itu di sekolah minggu dulu kan ada lagu gini ya, baca kitab suci, masih tahu nggak? Iya. Tiap hari doa Iya, tiap hari. doa tiap hari. Itu adalah sebenarnya merangsang seseorang untuk ayo mencari. Ayo mencari, seperti menyusun puzzle tadi. Ayo terus bermain game. Nah, kalau kalian memandang pencarian iman, pertumbuhan iman, itu seperti menyusun puzzle, maka kalian tidak akan mudah untuk menyerah. Apalagi ketika kalian menganggap ini sebagai sebuah game yang menyenangkan. Nah, aku pakai analogi game ya. Nyusun puzzle seperti game level 1, level 2, level 3. Ayo cari. Kalau ada kegagalan kita mencarinya, ayo kita coba lagi. Kita tes. Kalau nyusun puzzle salah gitu kan nggak mungkin terus ditaruh di situ terus kan. Tetapi diambil, dicari lagi yang cocok. Nah, analogikanlah pengalaman hidup beriman itu dengan seperti tadi. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya yang bisa jawab adalah kalian sendiri dalam perjalanan iman kalian. Tetapi paling tidak jawaban standarnya yang tadi saya sebutkan, untuk menjadi percaya segala sesuatu seperti yang dinyatakan Yunika, jantung itu kan melalui riset yang panjang. Mari kita melakukan riset untuk mencari Allah. Anda nggak perlu belah jantung sendiri, tetapi risetlah. Anda nggak perlu mungkin bertemu dengan Allah secara langsung, tetapi risetlah bagaimana cara saya menjumpai Allah dalam kehidupan melalui hal-hal yang seperti itu. Kira-kira itu ya. Apalagi tadi ya pertanyaan itu? Ada yang Ya, yang yang mana nih? pertanyaan pertama itu, nah dulu aku juga pernah kan, aku nonton gitu, lupa podcast atau video, aku dengerin. Ya. Pertanyaannya sama, kenapa orang-orang bisa percaya sama Tuhan padahal itu Tuhan tuh kan gak kelihatan, gak bisa Ya. dirasain secara logika, nggak ada. Nah itu kayak tadi sedikit lari, kakak bisa tolong perjelas nggak ya? Ya. Gini, jadi setiap kita itu sebenarnya punya pemahaman tentang Tuhan itu pasti berbeda-beda meskipun ada satu benang merah yang sama. Ya, jadi prinsip utama iman Kristen adalah Allah Trinitas, lalu keselamatan di dalam Kristus, dan kehidupan bergereja. Itu prinsip-prinsip utamanya ya, persekutuan orang percaya. Tetapi variasi dari pemikiran ini beda-beda. Cara memahami gereja, kemudian turunannya tentang memahami Kristus berbeda. Gampangnya gini, saya punya satu benda nih, saudara-saudara, di depan saya ada satu handphone. Saya akan posisikan seperti posisi segitiga. Mungkin nanti bisa di screen cap dan bisa dibagikan di teman-teman ya hal ini. Saya melihat handphone saya itu seperti pensil pendek terpotong begitu ya. Lalu ada lubang di tengahnya. Lalu ada titik-titik, jumlahnya sekitar 10 titik. Gitu ya, 10 titik di sini. Lalu saya nanya ke Alessa, kamu ngelihat apa? Pensil pendek yang udah polos aja. Nggak ada bolongannya? Nggak ada. Nggak ada titik-titiknya? Nggak ada. Nggak ada titik-titiknya. Sekarang saya nanya ke Yunika, kamu lihat apa? Aku lihat layar yang mantul gitu, glossy dan Glossy? hitam semua. Hitam semua? Lebar. Seperti layar lebar, jadi bukan kayak pensil? Bukan. Tapi kayak kertas yang lebar gitu ya? Iya. Oke. Nah, saya mau nanya ke Alessa. Alessa warnanya glossy atau matte? Matte. Matte ya? Oke, kalau saya ada dua warna, glossy dan matte. Nah, kalau kita mau lihat, ini seperti kita menemukan Tuhan. Kalau saya ilustrasikan handphone yang saya pegang ini Tuhan, ilustrasikan begitu. Ketika Alessa mencari, ketika Yunika mencari, ketika saya mencari, kita tahu objeknya, subjeknya, Tuhan itu satu. Tetapi cara kita melihatnya berbeda-beda. Oke? Jadi ketika saya mau ngomong dengan perspektif saya jawab Tuhan itu A, B, C, D, E, F, G. Itu bisa saja berbeda dengan yang Alessa rasakan, yang Yunika rasakan.
Sehingga kenapa saya tidak jawab langsung strict pada satu titik, karena saya ingin mengajak teman-teman untuk mencari Tuhan yang Anda temukan dalam hidup seperti apa, dan itu jauh lebih otentik dan lebih berharga daripada Anda belajar hanya sekedar dari buku-buku. Ya, bagaimana Anda menemukan Tuhan? Glossy ya nggak apa-apa, memang glossy. Nah, Yunika boleh ngajak saya, Kak Bon kesini deh, coba lihat Tuhan dari sudut pandang saya. Oh iya juga ya. Lalu kemudian Alessa bilang, Kak Bon coba lihat dari sudut pandang saya deh. Dan saya ngajak Alessa dan Yunika kemudian lihat dari sudut pandang saya. Akhirnya ketika kita bersekutu, ngobrol bersama, diskusi, menghayati firman itu bersama, maka yang terjadi apa? Kita akan mendapatkan yang utuh. Kayak tukar pikiran gitu. Kayak tukar pikiran. Ya, menjumpai bersama. Nah, itu kenapa agak lari ya Alessa. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman itu mencari. Hauslah akan firman Tuhan. Carilah terus. Kalau perlu diskusilah dengan orang lain, tapi jangan diskusi kayak, maaf ya istilahnya apa ya, kadrun. Gitu ya, apa namanya, yang kita ngotot-ngototan, lalu benar-benaran sendiri, enggak. Perspektif ini kalau ngotot-ngototan apa yang terjadi? Alessa akan ngotot dengan bentuk yang dia lihat, saya ngotot, kamu ngotot, akhirnya apa? Perang kan? Ya. Yang bikin perang agama, Tuhan, atau kita? Kita. Sebenarnya nggak perlu perang kan? Seringkali kan ada orang yang bilang agama ini bikin perang. Enggak. Yang bikin perang itu siapa? Kita yang nggak mau membuka diri. Tuhannya yang kita lihat mungkin perspektifnya berbeda. Itu kali Alessa. Ya, Kak. Ya, Jadi kita harus kayak open ke semua sudut pandang gitu. Oh yes. Dan ketika kita diskusi, PA, rumah teman masih ada nggak? Masih. Masih ada ya. Mungkin bisa dimanfaatkan sebagai alat kita untuk bercerita. Oh, gua kemarin nemu Tuhan loh. Di mana? Gua kemarin itu hampir ditabrak truk. Tapi tiba-tiba gua kayak ada orang yang suruh pindah. Lalu begitu gua pindah, truk itu naik persis di tempat gua berdiri. Gue bersyukur banget waktu itu. Nah, pada saat itu kan kita jadi bisa belajar, oh Tuhan adalah Tuhan yang baik dengan cara ini. Nah, terus Alessa misalnya sharing, gue nemuin Tuhan tapi justru waktu gue sedih nih. Kenapa? Justru Tuhan kayaknya bilang gue suruh bekerja lebih keras nih, suruh evaluasi. Oh, artinya Tuhan itu begini. Nah, di saat itulah refleksi dan sharing sebenarnya berguna bagi kita untuk mencari bersama tentang Tuhan. Kalau boleh dilanjutkan, boleh nggak dilanjutkan dikit ya? Soal ini nih. Cara kita menemukan Tuhan juga bisa beda-beda. Tadi sempat Yunika bilang berdasarkan apa tadi? Usia ya. Yang pengalaman. Kadang kalau kita nanya Trinitas, Alessa juga pernah punya pengalaman ya. Nanyain tentang agama, tapi kayaknya justru malah diresponnya ini bukan waktumu, nanti aja setelah kamu gede kamu baru akan tahu gitu ya. Seolah-olah begitu. Bukan, sebenarnya bukan soal umur, tetapi soal spiritualitas kita. Kalau kita spiritualitasnya naturalis misalnya, kita akan mudah menjumpai Tuhan ketika kita berjumpa dengan alam. Melihat burung merak gitu kan, wah luar biasa ya, kok bisa ya begitu. Ini Tuhan yang menciptakan. Karena ada unsur tadi kita menerima entitas yang lebih tinggi dan super daripada kita. Lalu kemudian ketika kita modelnya suka demo, misalnya begitu, demo di depan istana atau apa, itu spiritualitas kita sebenarnya spiritualitas di mana kita memperjuangkan hak-hak orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas. Kita menemukan Tuhan di sana. Ada orang yang sifatnya estetis, ya, spiritualitasnya lebih ke arah bagaimana pandangan mata, dia mencium gitu ya, lalu mengambil pelayanan di multimedia supaya cantik. Oh, dia menemukan Tuhan melalui pelayanan ini. Kayak Bro Charles gitu misalnya ya, atau teman-teman remaja yang multimedia di sini, bisa saja dia menemukan Tuhan dengan pelayanan ini. Nah, kalau ada orang yang harus nyari dengan pembuktian ilmiah, ya ada juga. Itu adalah tipe spiritualitas intelektual. Kayak Thomas. Ya, Thomas kan butuh pembuktian, butuh eksperimen. Nyucukin dulu. Bukan Thomas papanya Jethro ya, Jet. Ini ada Jethro di sini. Thomas yang ada di Alkitab, murid Yesus itu harus nyucukin dulu, harus pakai metode ilmiah. Ya ada, nggak apa-apa. Dan nggak perlu disalahkan. Maka dari itu saya nggak mau ngerucutin salah satu, karena corak spiritualitas saya berbeda. Saya nggak mau ngajak teman-teman untuk mencari Tuhan dengan cara saya. Kalau dengan cara saya naturalis.
Saya lebih suka jalan-jalan ke tempat yang sepi, ke gunung-gunung atau ke pantai. Di sanalah kamu akan menemukan Tuhan. Nah, kalau Yunike modelnya pemerhati yang harus memperhatikan orang, menemukan Tuhan dengan orang-orang yang tertindas, ya susah dong temunya. Nah, itu kira-kira kenapa aku nggak menjawab spesifik, tetapi mengajak teman-teman untuk mencari, yuk temukan. Apakah Alkitab Nah, itu pertanyaan selanjutnya, Kak. sekedar buku karangan itu? Bukan? Ya. Eh, bukan Bukan itu. ya? Enggak. Ya, kita lanjut ke pertanyaan Ya. kedua berarti ya. Ya. Pertanyaan kedua, apa yang membuat pendeta dan orang-orang religius yakin kalau isi Alkitab itu 100% benar dan 100% artinya sama seperti yang ditulis pada saat itu? Kalau dipikir-pikir agak impossible gak sih kalau udah ribuan tahun isi maknanya masih sama persis kayak the first Bible? Aku kadang mempertanyakan apakah Alkitab isinya pernah diubah sedemikian rupa sehingga terbentuk Alkitab yang kita baca sekarang? Ya. Kita mau berangkat dari memahami Alkitab. Memahami Alkitab yang pertama, Alkitab itu bukan buku sains. Alkitab itu bukan buku sejarah. Meskipun di dalamnya mungkin mengandung unsur-unsur saintifik dan meskipun di dalamnya mengandung unsur-unsur sejarah. Apa sih Alkitab itu? Alkitab adalah buku iman. Jadi penulis Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan, lalu kemudian menuliskan pengalaman berjumpa dengan Allah, menuliskan imannya, sehingga kita bisa mengikuti iman yang tepat kepada Allah. Jadi buku iman. Salah bisa enggak? Saya mengatakan bahwa Alkitab firman Tuhan tidak salah. Yang salah mungkin kita yang menerjemahkannya. Misalnya gini, misalnya di Alkitab dituliskan bahwa setiap perempuan harus berkerudung. Ya, kita kemudian membawanya ke tempat ini sekarang di zaman ini dengan langsung mengambil poin perempuan nggak harus berkerudung. Ya, yang tidak berkerudung berarti dosa. Itu di Alkitab ada. Tetapi kita sebenarnya harus tahu pesan firman utamanya itu apa. Pesan firman Tuhan Allahnya yang benar itu apa. Nah, disinilah sekali lagi seperti jawaban saya tadi pertama, pencarian itu penting. Jadi membaca Alkitab itu bukan seperti membaca buku sejarah atau baca buku sains, tetapi membaca buku iman. Jadi kita lihat misalnya yang ngomong siapa? Yang ngomong Paulus. Paulus itu kemudian mengatakan perempuan harus berkerudung. Kenapa perempuan harus berkerudung di zaman itu? Di zaman itu perempuan yang tidak berkerudung adalah perempuan nakal. Di zaman itu. Ya. Artinya Paulus ingin menghimbau apa? Bahwa perempuan-perempuan itu diminta oleh Tuhan supaya tidak nakal. Supaya hidup kudus, supaya suci. Kan pesannya itu. Perempuan jadilah perempuan yang baik, yang kudus di hadapan Allah dengan cara berkerudung pada saat itu. Tetapi pada saat sekarang, kerudung itu kan tidak menjamin kenakalan seseorang. Bahkan teman-teman Kristen kan banyak yang tidak berkerudung. Dan hampir semua bahkan ya. Bukan berarti kan yang tidak berkerudung di zaman ini adalah perempuan nakal ya. Betul nggak? Dua-dua di sebelah saya ini sekarang nggak berkerudung. Saya nggak bisa bilang kalau kalian nakal gitu kan. Tidak bisa bilang begitu. Tetapi saya hanya ingin mengatakan pesannya apa? Oh, jadilah baik, jadilah benar, jadilah kudus. Nah, disitulah sebenarnya benar salahnya adalah ketika kita menangkap pesan firman. Makanya di GKI punya tradisi tidak boleh membaca Alkitab secara letterleh. Letterleh itu yang tertulis langsung kamu ikuti. Ada yang tertulis langsung bisa diikuti. Misalnya jangan membunuh. Itu jelas ya. Jangan mencuri, itu jelas. Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, itu jelas. Tetapi ada hal-hal yang harus kita gali lebih dalam untuk mencari kebenarannya. Jadi kenapa saya percaya sebagai pendeta bahwa isi Alkitab benar? Karena ada kebenaran di dalamnya dan harus digali lebih dalam. Jadi kita nggak bisa membaca Alkitab dengan sembarangan ya, apalagi buka Alkitab, yuk aku mau renungan harian, buka jebret. Pokoknya yang kelihatan lalu kita cap cip cup ambil, lalu kita ambil comot begitu saja. Nah, itu yang salah di situ. Alkitabnya salah? Enggak. Alkitab diubah tidak? Kalau saya mau bilang, sejak kanonisasi, Alkitab yang kita pegang ya sama. Kanonisasi, tahu nggak kanonisasi? Nggak tahu, oke. Kanonisasi itu
para bapak-bapak gereja dulu, para orang-orang kudus dulu menetapkan kitab-kitab mana yang merupakan kitab-kitab yang betul-betul diilhamkan oleh Allah, lalu kemudian kitab-kitab yang dekat dengan Yesus, kitab-kitab yang punya wibawa rohani yang kuat, lalu mereka mengumpulkan jadi satu. Kanonisasi Perjanjian Baru itu terjadi di awal abad, ya sekitar abad kedua sampai keempat kalau enggak salah saya ingat. Itu prosesnya panjang, Jadi mereka enggak sembarangan milih kitab itu dimasukkan ke dalam Alkitab. Sehingga kemudian setelah sepakat, maka kemudian apa yang disepakati itu kita bawa sampai di abad ini. Bisa dibayangkan ya, mereka bekerja 200-an tahun dengan doa, dengan usaha di dalam Tuhan, lalu mereka kumpulkan kitab-kitab yang punya kewibawaan rohani yang tinggi, yang dekat dengan zaman Yesus. Perjanjian Baru itu dikanonkan sekitar tahun itu. Nah, Perjanjian Lama kapan? Kalau nggak salah ingatan saya adalah 400-an tahun sebelum Masehi. Jadi Perjanjian Lama kita 39 kitab. Itu dijadikan satu, itu sekitar tahun 400-an sebelum Masehi. Jadi kalau mau dibilang salah atau tidak, diubah atau tidak, coba Anda bisa bayangkan begini. Perjanjian Lama kita, itu kitab-kitabnya ada keselarasan dengan kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau ceritanya menyimpang dari cerita yang ada di kitabnya orang Yahudi, itu dikatakan ada perubahan. Tetapi Anda bisa comparekan, keduanya sama. Kalau dibilang Alkitabnya orang Kristen itu berubah, diganti, dipalsukan, gimana bisa dipalsukan? Kan kita punya bukti sejarah. Kita Perjanjian Lamanya saja, kita punya similaritas dengan kesamaan dengan Yahudi. Kalau itu berbeda, baru kita bisa tanyakan. Oh, itu mesti diubah tuh, diganti-ganti, itu palsu. Kan seringkali kita dengar begitu ya. Seringkali kita dengar bahwa Alkitab kita dipalsukan. Sekarang Perjanjian Baru dipalsukan. Dipalsukan gimana? Itu melalui perjalanan yang panjang, 200 tahunan, untuk melahirkan kitab-kitab yang kita sepakati itu. Bagaimana mungkin itu dipalsukan? Buat saya, secara logika, nggak ada ruang untuk mempertanyakan keaslian Alkitab. Secara logika, tidak ada ruang untuk mempertanyakan apakah isinya pernah diubah. Mungkin kalau ditanyakan pernah diubah, dalam arti begini, penerjemahannya. Alkitab kan diterjemahkan dalam, dirimu pakai apa? Pakai Android? iPhone? Pakai iPhone juga? Android. Punya Alkitab program? Nggak ada. Udah pakai Google. Oh, pakai Google. Kalau ada, nanti buka Alkitab punyanya Sabda. Ya, punyanya Sabda yang warnanya biru. Ya, pengguna Android bisa pakai itu. Lalu kemudian Anda pilih Alkitab. Lalu ada terjemahan lama dan ada terjemahan baru. Sekarang ada lagi terjemahan baru yang kedua. Artinya perubahannya bukan pada konten Alkitab aslinya, tetapi pada penerjemahan. Penerjemahan maksudnya apa? Oh, dulu karena keterbatasan bahasa Indonesia maka diterjemahkan seperti ini. Tetapi ketika kita sudah maju, ada perubahan dalam Alkitab bahasa Indonesia, bukan dalam kaitan dengan perubahan isi Alkitab, tetapi penerjemahannya. Ya, jadi kalau mau dibilang ada perubahan soal itu ya bisa. Tetapi isi Alkitab aslinya tidak berubah. Dari mana sumber penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia itu sama. Tetapi cara pilihan bahasa yang mungkin saja berbeda. Ya, ini kira-kira begitu ya. Dan harus kita pahami loh, Yunike dan Alessa, bahwa Alkitab itu diwahyukan, disampaikan secara organis. Artinya Allah itu nggak nyuruh kita jadi kayak mesin ketik. Tetapi Allah menggunakan kehidupan kita untuk kita bisa menuliskan otentik dengan cara bagaimana kita hidup. Coba kalian lihat, kitab Amsal kan kitab puisi. Ya, kitab Tesalonika sama Korintus itu kan beda juga. Nah, beda gaya bahasanya, beda cara ngomongnya, beda
bagaimana menyampaikan kesaksian firman itu. Nah, sehingga ketika kita mau ngomong Alkitab benar 100% atau tidak, kita harus kenal penulisnya juga. Bagaimana menerjemahkan kayak Alesa akan tahu apa yang saya maksudkan kalau lebih kenal dengan saya. Oh, Boni itu biasanya kalau bercanda misalnya garing. Oh, tapi garing maksudnya begini ya. Oh, gini, garingnya dia arahnya ke sini. Nah, sehingga ketika kita belajar Alkitab bukan belajar kata demi katanya, tetapi juga belajar historis kritisnya. Kira-kira biar lebih keren pakai bahasa yang keren dikit ya. Historis kritis itu maksudnya penggalian kritis secara sejarah. Itu kira-kira ya pertanyaan kedua dijawabkan demikian. Mau tanya Kak, itu Oke, oke. kalau mistranslasi itu gimana Kak? Gimana? Mistranslasi. Mistranslasi. Mistranslasi itu maksudnya kalau ada Alkitab yang kemudian diterjemahkan dengan salah gitu. Iya, kayak kan aku nggak yakin 100% sih, tapi Nah. kayak misalnya kan di internet suka ada tuh, misalnya ayat yang ini tuh salah translasi dari artinya A malah jadi artinya B. Karena pada zaman dulu itu dari yang bahasa Hebrew salah translasi. Itu gimana tuh Kak? Kalau mistranslasinya dalam penafsiran gitu ya maksudnya ya? Bu, Atau dalam penulisan? penulisan kayaknya. Nah, aku perlu contohnya tuh supaya lebih jelas Misalnya gitu. kayaknya yang paling sering ada yang kalau misalnya ayat tentang LGBT ya, yang dari laki-laki dari laki-laki dewasa, dari man with child gitu, jadi man with man. Itu gimana tuh Kak? Dari pedofilia jadi LGBT. Itu kan langsung Dua hal berbeda gitu. Iya. Dua hal berbeda mistranslasi. Oke, menarik nih. Ada kata aslinya enggak yang ditanyakan si penanya menyampaikan kata aslinya enggak? Mistranslasinya kan berarti Hebrunya ngomong begini harusnya artinya ini demikian, tapi kita pikirkan dan terjemahkan dengan cara yang berbeda gitu maksudnya? Atau tulisannya yang salah? Tulisannya sendiri atau bagaimana cara kita membaca tulisan itu? Sebentar. Oke, teman-teman, contohnya ini kayak Arseno Koitai ya. Yang dipersoalkan oleh kalangan LGBT. Sebenarnya saya juga LGBT ya, lelaki ganteng beranak 3. Dipersoalkan oleh kalangan LGBT untuk membela LGBT atau untuk yang pro membela, yang kontra melawan begitu ya. Bagaimana kemudian mentranslasikan kata itu? Sebenarnya kata apa tadi Arseno Koitai itu kan ada di dalam Alkitab. Jadi kata itu ada, hanya kita perspektif terhadap kata itu kan yang berbeda. Ya, jadi yang disebut mistranslasi itu sebenarnya bukan Alkitabnya yang miss, tetapi bagaimana kita melihat kata itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau itu terjadi, maka para ahli teologi, para profesor-profesor teologi menilai kata itu dari beragam perspektif. Yang pertama ahli bahasa dulu pasti. Ya, menilai itu seperti apa. Nah, kalau Anda menemukan sesuatu di internet, jangan langsung percaya. Karena kita punya tendensi percaya yang berbau negatif ketimbang yang positif. Ya, tendensi kita begitu nih. Tendensi netizen itu lebih percaya sesuatu yang negatif daripada yang positif. Tapi coba gali di tempat yang lain. Oke, contohnya Anda bisa buka Sword Bible atau Sword Bible, dua-duanya sama. Itu ada di App Store dan Play Store. Nah, di situ Anda akan menemukan strong word tentang kata Arseno Koitai tadi. Bagaimana sebenarnya kata itu aslinya berbunyi apa, seperti apa. Nah, dengan penggalian bahasa, Anda juga harus tarik ke penggalian historis. Ya, bahasa tertentu untuk sebuah konteks Alkitab di masa tertentu bisa diartikan sama, bisa diartikan berbeda. Nah, ini harus digali secara historis. Lalu kemudian ada galian secara etis. Penggalian secara etika, lalu penggalian secara hal-hal yang lain, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian membuat penafsiran Alkitab
itu lebih sahih kalau yang menggali itu bukan dari satu sudut pandang saja. Nah, kita harus melakukan pencarian itu. Kalau kita pakai kemauan kita sendiri nggak bisa. Misalnya, inilah bahasa sederhananya. Ini, apa ini, sontoloyo. Kamu tahu arti sontoloyo apa? Kayak bodoh gitu. Bodoh. Kalau Alessa? Nggak tahu. Nggak tahu. Sontoloyo, mau tahu? Itu di zaman dulu, itu artinya adalah penggembala bebek. Oh. Paham ya maksud saya? Hmm. Jadi ketika menafsirkan arsenokoitai, kita harus tahu dulu nih konteks apa bahasa ini dikeluarkan. Nggak bisa kita pakai konteks bahasa saja. Kalau bahasa itu bisa berubah karena Yunika taunya sontoloyo itu adalah bodoh, stupid gitu ya, idiot gitu ya katakanlah begitu ya. Kalau kita mau lihat sontoloyo, kita tarik garisnya ke masa lalu. Sontoloyo itu orang yang menggembalakan bebek, gitu ya. Dan kemudian orang-orang pada zaman dulu, ayo sekolah yang rajin supaya nanti kamu besar nggak jadi sontoloyo, ya. Lalu orang mendengarnya nggak jadi sontoloyo, rajin belajar. Oh kayaknya kesannya supaya pinter deh. Dan sontoloyo itu artinya bodoh. Lalu ada pergeseran makna. Sama kayak bajingan. Tahu artinya bajingan? Apa? Bukan bodoh kan? Bukan. Apa? Brengsek. Menyebalkan, sialan gitu. Sialan, menyebalkan. Oke, kalau Alessa taunya bajingan apa? Bajingan bukannya anaknya kalau anak kalau kalau bapaknya melakukan intercourse sama mamanya, terus bapaknya pergi, jadi anaknya sendirian. Oh, anak yang terlantar gitu. Ya, apa bahasa Inggrisnya bastard. Bastard, oke. Nah, mau tahu nggak bajingan itu artinya apa? Asal mula bajingan itu sebenarnya kusir kereta sapi. Jadi pada saat itu ada kereta kuda, cepat. Ini transportasi yang umum pada masa itu adalah kereta sapi. Oke, kereta sapi itu kalau jalan kan pelan, wong yang narik sapi. Oke, habis itu orang nunggu itu kesel. Kenapa? Karena biasanya kan lambat, terus nunggu nggak sampai-sampai di haltenya kereta sapi tadi. Gitu. Ini mana tuh bajingannya nih? Emang dasar bajingan. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah dia nunggu kesel kereta sapinya nggak datang-datang. Itu bajingan di awalnya, tapi ada perubahan makna. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa begini, ketika Anda membaca Alkitab, Anda tahu arti aslinya, belum tentu arti aslinya itu punya makna yang sama dengan konteks yang ada di situ. Sehingga GKI punya tradisi, ketika pendeta berkhotbah nggak boleh dari satu ayat. Dan Anda ketika jadi pelayan di GKI, Anda memimpin persekutuan, milih ayat, jangan dari satu ayat, tapi satu perikop. Paling tidak dengan satu perikop atau satu paragraf, Anda tahu konteksnya. Sehingga kata-kata yang di situ kita tahu maksud Tuhan menyampaikan firman pada kita itu seperti apa. Jadi tadi arsenokoitai tadi, saya nggak mau berdebat di ruang podcast ini, itu benar atau salah, tetapi ayo kita cari dengan perspektif-perspektif yang lain. Jangan sampai kita, saya lagi ngomong, misalnya, saudara saya adalah seorang bajingan. Anda memikirkannya bahwa saudara saya brengsek. Bukan, yang saya maksud adalah saudara saya pengemudi kereta sapi. Ya, nah inilah yang harus digali dalam penggalian Alkitab. Maka rajinlah baca Alkitab, renungan harian, rajinlah menggali firman Tuhan dengan cara itu. Jangan sampai saya juga bilang, Pak D saya adalah seorang sontoloyo. Oh, Pak D-nya Pendeta Boni itu bodoh ya? Bukan. Pak D saya itu adalah seorang penggembala bebek. Nah, harus ditegaskan, harus dicari mana yang ada. Di internet, Anda akan digiring pada satu posisi. Saya ingin mengajak remaja-remaja Kristen untuk melihat posisi yang lain. Kritis terhadap satu posisi itu untuk mencari kebenaran yang sejati. Itu ya kira-kira, maaf saya menggunakan kata bajingan dan sontoloyo teman-teman, tapi ini adalah untuk mengajak kita kritis terhadap kata-kata yang kita pakai. Gitu ya. Oke. Ya. Tapi
Segini dulu ya pertanyaan bisa kita jawab di episode ini. Oke, Makasih Kak Boni sama-sama. dan sudah jawab. Dan sebelum akhir podcast ini, mari kita selalu doa. Boleh dipimpin sama Kak Boni. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, bertanya tentang Alkitab adalah hal yang luar biasa. Kami bersyukur anak-anak-Mu, remaja-remajamu di GKI Pondok Indah, terus mau bertanya tentang firman Tuhan. Karena inilah dasar agar kami mampu lebih dekat dengan Tuhan dan mengerti apa sesungguhnya kehendak Tuhan. Bertanya itu juga berangkat dari hikmat dari Roh Kudus, sehingga kami terus mampu mencari, melakukan pencarian-pencarian itu. Jangan biarkan kami terjerumus pada pandangan yang keliru, tetapi biarkanlah kami terus belajar dengan kritis, mencari tahu segala sesuatunya sampai akhirnya kami betul-betul mengalami pengalaman dengan Tuhan itu sendiri dalam hidup kami. Kalau terselip salah dan dosa kami dalam percakapan kami bertiga ini Tuhan, ampuni kami. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong sahabat-sahabat dan juga kami untuk lebih memahami kehendak Tuhan melalui percakapan ini. Jagalah kami, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, aku sekali lagi mau ingetin buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan seputar Alkitab atau agama, boleh banget isi form di description, dan see you next episode. Bye-bye. Bye-bye.